suara pita, musik yang keras, juga derai canda. Di dalam pesta ada gelak tawa, tertawalah semakin ceria. Di dalam pesta buanglah duka, biarkan saja angan-angan lepas. Di dalam pesta mari berdansa, ambil langkah ikuti irama. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuklah putaran. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam terus pesta. Ayo gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuk perputaran. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam sampai pagi menjelang. Luar biasa sekali hari ini. Lagu pesta, mudah-mudahan membuat kita semua bersemangat kali ini. Tahu gak sih, lagu pesta itu sebenarnya banyak memberikan kesan yang mendalam buat saya pribadi. Kenangan ya? Kenangan. Kebetulan saya ketemu sama pujaan hati saya di suatu pesta dengan back sound lagunya pesta juga. Dan apalagi penyanyian lagu ini, lagu pesta ini luar biasa. Jadi punya kenangan tersendiri gitu loh sama lagu pesta ini. Masih gitu. Kangen banget. Nah makanya aku mau ngucapin terima kasih nih sama tim kreatifnya Kangenan yang sudah mewujudkan mimpi saya kali ini bertemu dengan artis-artis penyanyi lagu pesta ini. Gitu. Betul. Iya, jadi sebenarnya gini teman-teman, kita bisa loh buat pemirsa juga yang ada di rumah, kalau misalnya pemirsa semua kangen nih sama idola Anda atau mungkin ada tokoh masyarakat selebriti kesayangan Anda, bisa loh langsung aja mention ke akun sosial kita, di IG kita di @kangenantvri atau di Twitter @kangenantvri. Nanti siapa tahu loh tim kreatif Kangenan bisa mewujudkan mimpi Anda berkangen-kangenan di sini bersama dengan para idola. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Dan selama 1 jam ke depan, tentunya saya akan berkangen-kangenan bersama idola saya, sebuah vokal grup yang pastinya luar biasa sekali. Kalau saya boleh sebutkan dengan 3 kata ya, mereka adalah juara festival tentunya, kemudian go internasional, dan pastinya satu lagi, mereka cinta Indonesia. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Kangenan. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuk keputaran. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam sampai pagi menjelang. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam sampai pagi menjelang. Nah, pemirsa di rumah dan juga di studio, kira-kira udah bisa nebak belum? Kira-kira siapa nih idola saya kira-kira? Aku tahu Mbak Yu, aku tahu. Siapa? Pasti yang bakal nyanyiin saya nih. Coba. Idolanya. Coba. Ya. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu yang itu sih? Bukan ya? Hah? Loh, Jadi sesuatu. Apa ya?
lagunya benar sesuatu tapi Mohon maaf nih nggak itu. sebelumnya. Kalau Nadanya idola, bener saya idola banget sama Elva Singers di waktu dari saya masih SMP. Aduh, jangan gitu dong. Oh, berarti saya SD. Nah yang itu pasti anak SD makanya karena lagunya sesuatu yang itu bukan dia tapi sesuatu yang ini loh, sesuatu yang gimana sih? Yang gini ya. Semakin diriku mengenal dirimu, semakin ku mengagumi kamu, semakin ku menyayangi kamu. Sesuatu di dirimu. Itu dia. Itu judulnya sesuatu. Tapi bukan sesuatu yang itu ya. Bukan. Tapi emang lagu emang sesuatu banget juga sih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Elva Singers. Silakan duduk. Kakak-kakak semuanya, luar biasa. Aduh, memang udah dari kemarin-kemarin saya bilang sama tim kreatif, ini kan kangenan. Kalau Andrea kangen sama siapa sih? Aku kangen sama idola aku, karena aku sebenarnya suka nyanyi juga. Suka nyanyi juga. Tahu. Dan belajarnya dari Elva Singers. Terima kasih buat tim kreatif. Akhirnya ketemu sama Elva Singers, luar biasa. Thank you. Elva Singers ini dulunya solo ya, penyanyi solo. Iya, kita asalnya bergabung ada penyanyi. menjadi satu, menjadi Elva Singers. Sudah berapa tahun? Beda-beda nih. Kita udah berumur 34 tahun. 34. Elva Singers sendiri. Total Elva Elva Singers Singersnya sendiri. 34 Apa tahun. singersnya? Luar biasa. Dan yang memang generasi pertama Ada bukan bukan Kak Agus kedua ada ya. almarhum tapi- Utha Likumahua. Kemudian banyak sekali juga waktu Udah itu. 3 generasi deh dari pertama kali Elva Singers didirikan yaitu tahun 78 sampai sekarang itu sudah kurang lebih 3 generasi. Ini generasi. 3 generasi itu artinya pergantian total ya. Personil. Tapi kalau pergantian personil satu-satu sih beberapa sering karena tapi ini formasi terakhir ini yang paling lama. Lama paling. Luar 85 biasa. lah kurang lebih ya. 85 86. Luar biasa. Dan berempat ini pasti udah muter-muter keliling dunia, menjuarai banyak festival ya, festival internasional ya Lumayan. kan. Nah, pastinya teman-teman di sini dia juga pengen tahu ya. Kita lihat yang satu ini. Ladies and gentlemen, please welcome once more the choir from Indonesia, the Spartan Indomaret Vocal Group, and its leader, Elva Sishoya. Luar biasa. Kalau di formasi ini sudah berapa negara? Waduh. Jangan kalau dibilang negara, pasti kita juga lupa. Belasan lah, belasan. Belasan. Dan Lebih pasti ya, selalu tuh. pulang membawa. Enggak belasan karena saya pikir ada beberapa negara yang diulang. Oh iya Ya, iya. jadi ada iya. beberapa Korea kita- yang sering sih Korea ya. Paling sering Korea. Dan itu tadi kita lihat di VT tadi yang di belakangnya itu teman-teman penyanyi Junior. Junior. Itu Iya, dalam Fami. rangka Olympic Choir. Music Choir itu terakhir di Shaoxing ya Cina. World Choir Bukan Games. penari loh. bukan penari, bukan backup dancer, bukan Bukan, ya. berarti Kita penyanyi merangkap jadi dancer juga. Merangkap jadi dancer Betul. juga. Nah tadi ngomong ada koreografinya juga, dansa begitu kompak.
Apa sih rahasianya bisa selalu dapat chemistry-nya nih berempat luar biasa? Latihan Kan sudah lah. lama lah ya. Kalau misalnya kita sendiri nih terbentuk dari tahun 86 pada waktu itu sih masih backing vokalnya Harvey Maliholo. Kemudian 87 kita lagu Pesta tadi yang dinyanyikan adalah itu tahun 87 dan kita menang. Kemudian kita dikirim keluar. Dan itulah lagu pertama kita yang memang membawa kita keluar kemana-mana lah. Tapi dikenal sekarang Elva Singers, Pesta Elva Singers katanya begitu. Kalau kekompakan sih ya udah kayaknya kita chemistry-nya udah sangat udah tahu nih kayaknya. Kalau udah dari body language aja kita udah ngerti, oh dia mau ke sini, atau suara aja kita udah nggak perlu diatur lagi. Begitu jreng udah ini sendiri. Karena memang karena chemistry-nya udah sangat kuat ya. Udah kuat banget ya kalau bilang kompak sih ya. Sampai dengan wardrobe juga? Kalau Ya, kalau ini kayak negeri gini kita itu nggak ada yang ngurusin. kalau itu ya semua ada apa? Ada memang diatur ya. Kalau ke luar negeri biasanya kita kan bawa nama bangsa nih, pasti kita pakai bajunya kebaya atau batik seperti itu kita prepare, memang itu harus di prepare. Luar biasa. Sampai punya sebutan sendiri, Elva Singers ini Macan Festival. Bukan saingannya Trio Macan ya. Macan Festival, bukan. Tapi gini, tadi kan aku juga sebutin kalau Elva Singers itu selain juara festival, go internasional, juga cinta Indonesia. Karena yang saya tahu setiap kalau misalnya ikut festival di negara-negara sana selalu membawakan lagu-lagu daerah juga, benar ya? Ya. Benar ya? Itu pasti. Itu pasti. Karena Jangan-jangan udah semua lagu daerah yang ada di Indonesia ini udah dibawain. Kurang lebih lah. Kurang lebih kan ada medley dari itu Sabang kan. sampai Merauke lah ya punya kita medley bawakan. satu Kita Jadi juga tahun punya medley. 90 itu Elva Singers memproduksi sebuah album yang namanya From Indonesia with Love. Itu berisi semua lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke dalam bentuk satu lagu utuh ataupun medley. Kan banyak kebudayaan kita banyak ya, daerah-daerahnya banyak. Jadi yang kalau misalnya daerah misalnya Jawa misalnya banyak misalnya gabung dalam satu medley. Kalimantan misalnya banyak digabung satu medley. Tapi kalau misalnya yang cuma sedikit misalnya apa ya? Itu satu Bali misalnya satu lagu utuh misalnya. Dan Aceh, itu Bali gitu. kita sebut medley Nusantara ya. Iya, Dan itu pasti kita bawain secara lengkap ataupun terpisah-pisah di negara-negara tertentu gitu kalau kita datang ke sana. Karena memang kalau kita tampilkan lagu daerah Indonesia kan nggak ada yang punya di sana. Jadi memang identitas banget ya Indonesia, bahwa ini adalah Indonesia. Dan spesialnya adalah kita bawakan lagu daerah Indonesia tidak dengan warna asli daerah tersebut, tapi pengantarnya adalah musik internasional. Jadi pengiringnya tuh band jazz atau pop gitu, tapi lagunya lagu daerah. Gitu. Iya, betul. International touch kalau menurut almarhum abang gitu ya. Seperti itu. Ya, Betul. touch-nya internasional. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Elva Singers yang rasanya menurut saya satu-satunya vokal grup penyanyi yang masih membawakan lagu-lagu daerah Indonesia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi loh buat teman-teman yang lain. Jangan ke barat-baratan mulu ya. Karena lagu-lagu daerah kita aja seperti bisa dibilang tadi bisa touch indah sekali. Internasional dengan musik-musik internasional juga bisa ya. Dan yang terpenting adalah kita bangga membawakan lagu daerah itu di luar. Luar biasa. Pasti ya pemirsa di rumah juga teman-teman di sini mau tahu lebih detail lagi nih ngobrol-ngobrol kita dengan Elva Singers. Jangan kemana-mana, tetap di Kangenan. Ku jatuh cinta, aku tak berdaya. Biarkanlah nada kasih cinta kita. Kita jadi kangen sama lagunya ya. Jadi kangen, aku masih inget video klipnya.
hitam Masih putih muda-muda ya kita ya. Masih Aku segar. berarti aku masih TK dong waktu itu ya. Masih Berarti TK. itu siapa ya? Kalau tadi udah ngobrol masalah chemistry-nya, udah tahu pakaiannya misalnya mau manggung pakai baju apa, udah kayak udah manggung hari ini kita udah nggak usah Udah pakai tahu, diomongin iya. kali ya. Jebret datang udah bajunya Pakai udah dress code-nya sengaja. aja. Oh, dress code-nya tinggal ini udah bisa menyesuaikan. Bahasa kalbu. Udah punya bahasa kalbu sendiri. Pastinya udah kenal dong kebiasaan masing-masing ya teman-teman. Coba dari Kang Yana dulu coba. Jangan dari saya dulu. Apanya? Pasti udah saling Ini tahu. mau buka aib atau Udah mau saling tahu. mepet? Kalau aku nih, kalau yang setahu aku nih, setahu aku agak-agak stalker juga gitu ya. Kalau Kang Agus tuh sukanya kebiasaannya ya, hobinya suka masak ya. Betul. Bener ya? Suka Bisa masak kelihatan ya? dari Tahu aja. bentuk tubuh ya. Kenyang gitu kalau lihat saya aja. Nanti langsung kalau udah kenyang. selesai di sini ke belakang kita ya yuk masak-masakan ya. Siapa tahu Masak-masakan. nanti diundang lagi acara masak di sini. Kalau aku nggak tahu nih kalau Kang Yana, Saya Kakak misterius. Lita, apa sih kira-kira? Saya tentang saya sendiri. Tentang Oh, misalnya tentang Ngomongin, Uci. ngomongin depan. Baik-baik ya. Oke. Tatap mata saya. Ya protes dulu. Agus. Balik lagi ke Agus. Suka masak Lita udah dulu bener deh, ya. Lita dulu. Lita itu Miss Gadget. Miss Gadget, Miss IT. Jadi dia sangat canggih dalam mengupdate teknologi-teknologi informasi gitu. Punya toko. Sehingga Ada di Abbas. untuk Elva Singers kalau keperluan misalnya ya kita kan udah berhubungan manajemen sama sendiri ya. teknologi. Misalnya kebutuhan untuk tiketing, kemudian Itu travel dong. tiketing, kemudian booking hotel gitu itu bisa diserahkan ke Lita sebagai pemimpinnya. Oh. Enggak apa-apa. Sebenarnya kita malas. Enggak, masing-masing beda-beda. Paling sering ngulik ya. Iya, Iya, ngulik. ada cari tahu Karena kan kita harus serahkan informasi kepada dan segala- ahli. Oke, Kita serahkan baik. kepada ahli. Iya. Pada Kalau Uci itu dia sangat bergaul. Uci itu sangat bergaul. Jadi hubungan kemasyarakatannya dia pergaulannya luas. Jadi kalau misalnya untuk sebarin informasi, kita misalnya mau Marketing lah ya, marketing. itu Uci. Kalau Kang Agus rajin dalam hal menyusun kontrak job. Jadi misalnya Manajer. Agus terima gitu. Agus susun kontrak. Perangkap Nah, itu Agus mau tuh. Koordinator. Kalau Kang Saya Yana nggak itu ngapa-ngapain. jubir. Nah kalau Dia Kak Uci, wakili. kalau menurut Kak Uci, kalau Kang Yana apa Kang kebiasaannya apa? Yana itu dia kan Pak sebenarnya kalau usia ada yang lebih dewasa ya. Iya. Tapi dia Siapa ya? Paling ke kanan. Ayo, di gini belakang. deh, Di gue belakang, gini Ci. deh. Di belakang. Cuman kalau Kang Yana tuh GR deh, dia pasti dia wise gitu orangnya. Kadang-kadang. Agus Weisman. Agus Weisman. Tapi kontradiktif, dia jahil juga gitu. Jadi kalau kebiasaan dia tuh suka jahilin kita juga sebenarnya. Tapi kalau di antara Singers kalau misalnya ada wawancara atau apa, biasanya jubirnya Kang Yana. Dalam Lebih ininya on- sebenarnya lebih paling pinter kali ya. Kita terarah gitu ya. Jadi yang jahil cuma Kang Yana nih, nggak ada yang lagi yang Dia jahil. jahil. Ada sih kebiasaan buruknya, tapi ya udahlah ya. Luar Bad biasa. habit. Kalau Kalita emang gadget, Miss Gadget. Miss Gadget, Kalau ya. Kang Agus lebih ke cerewet misalnya. Nanti gaya gimana, Iya, detail, nanti ini detail. gimana, Oke. detail gitu. Oke. Tapi Kalau lupa juga. Kakak Uci lebih ke Miss sosialisasi. Sebenarnya Iya, Kalita juga sih sama Kang Agus sama. Cuma kalau Kang Yana baru terakhir-terakhir aja dia Saya mau paling gaptek. mengupdate, mengaktualisasi itu baru Iya. terakhir-terakhir. Itu pun setelah dibully sama kita. Sama konsumsi. Oh, Iya. suka bawain makan. Betul. Ya. Suka ini Kang Agus Aku suka. yang suka bawa bawain. makanan juga. Padahal yang suka masak Kang Agus ya. Kan dia makan sendiri kalau dia. Jadi masak sendiri dimakan sendiri ya Betul. Dia cuma di sosial media aja. Foto makan sendiri. Iya. Foto posting makan Nggak sendiri. bagi-bagi. Boleh habis ini ya? Tapi sini mau. Oke, kalau berbicara Elva Singers, pasti nggak lepas dari Bang Edong. Almarhum ya. Almarhum. Saya pulang dulu ya. Dia paling cengeng. Enggak. fotonya abang. Ini pengen nanya nih, pengen Kangen nanya. ya? Selalu, iya, sosok yang selalu kita rindukan ya, Ya. tentunya. Nah, pasti sudah begitu mengenal almarhum begitu lama Ya. gitu. Nah, kalau kebiasaan almarhum, mungkin
kebiasaannya Elva Singers? pasti Makan. makan. Oh, sukanya makan? Ya. Abang Dan- pemakan segala, maksudnya dia doyan semua yang kita nggak suka dia suka. Canggih tapi seleranya canggih banget. Kita tuh Canggih. kenal makanan apa? Makanan-makanan Eropa, Japanese Jepang. food tuh dari abang tuh sangat gila makanan Jepang. Segala macam yang mentah-mentah tuh Iya. disikat aja gitu. deh. Oktopus yang masih gitu tentakelnya gitu dia makan. Dan yang bukan aneh-aneh. makanan junk foodnya Eropa atau junk foodnya Jepang, tapi kulturnya gitu. Iya, betul. Iya. Misalnya dia yang teknologi tinggi makanan negara tertentu dia tahu, karena dia orangnya memang suka ngulik semua. Datang ke satu negara yang dia teliti adalah makanan apa dulu nih khas di sini yang enak. Datang ke restoran mahal misalnya gitu, apa gitu-gitu. Kalau udah dia nemuin yang enak, sebarin, Iya. ajak, traktir. Gak mahal aja sebenarnya kan aku tetanggaan sama abang. Dia suka nanya, Oh iya, nggak selalu pernah mahal nggak sih itu ya." ke warung yang di situ gitu? Enak loh gitu. Si abang ke situ juga ya gitu. Tapi dia tahu makanan enak di mana. Ya, termasuk pada waktu beliau sakit, pada waktu itu sekitar beberapa bulan sebelum abang meninggalkan kita, abang masih telepon. Tiba-tiba tadi abang habis makan ikan fugu, fugu ya? Apa tuh? Gue tuh ikan kembung. Ikan kembung yang beracun Ikan kembung itu. Hah? Iya. Yang beracun, betul. Itu Blowfish, betul. itu kan Karena makanan tidak Jepang. semua orang bisa mengolah makanan tersebut. Iya. Kalau salah motong, salah ngambil Racunnya dagingnya keluar. bisa Potong. kita bisa keracunan dan kita bisa meninggal. Iya. Abang tuh penyuka makanan seperti itu, buntal, betul. Buntal, ikan tuh, buntal. berusaha dengan Iya, ikan blowfish. buntal, Ikan betul. buntal. Nah, Iya. kita lihat sama-sama ada foto-foto. Nggak mau ah. Aduh, yang sebelah kanan saya Ada rasanya kenal. foto-foto ya, kita sambil lihat foto-foto. Jadi sosok almarhum adalah nggak pernah keep kegembiraan, keceriaan yang dia punya nggak pernah keep sendiri, selalu di share sama Iya. semuanya gitu, sama Abang keluarga. seneng cerita ya, berbagi Iya. info tuh paling seneng. Kita latihan pasti banyakan ngobrolnya dari latihannya. Latihannya cuma Dan 5 menit banyak makannya, makannya Banyak banyak. makan, cerita gitu. Betul. Tapi waktu latihan kita fokus dan masuk gitu, nggak mesti yang harus berjam-jam. Bisa di tengah-tengah latihan musik, suara Agus gini, suara kita tiba-tiba, tahu nggak? Gitu. Oh ya, Abang malam habis makan ini. Makan Gimana tuh, terus Bang? ya? Oh, makan aja terus. Dan yang kita kehilangan adalah musikalitasnya dia ya. Lagu-lagu yang diajarkan kepada kita itu kalau kita sekarang udah itu kan lagu yang abang ajarin sama kita gitu. Jadi sangat internasional, kemanapun kita pergi, kalau kita nyanyi kita nyanyikan lagu itu tuh orang kenal. Ya. Itu musikalitasnya dia yang luar biasa ya. Dan harmonisasi yang dibikin abang itu udah nggak ada duanya deh. ya. Memang sosok almarhum memberikan banyak kenangan ya, Ya. Banget. dalam benak kita. Sangat. Apalagi kalau mendengar lagu-lagu yang diciptakan oleh almarhum, luar biasa tentunya. Jadi mengingatkan, jadi ingat kembali ya, Oh, ingat sangat, kembali ya. sangat. Sampai sekarang kalau Iya. kita masih show nih, kalau kita show kan ada GR ya. GR itu biasanya kita pasti kan nyanyi lagu-lagunya Elva juga. Biasanya di GR itu dia udah pada saat musik udah main misalnya tadi lagu Aku Jatuh Cinta. Teng 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 teng. Udah mulai. Masih suka nangis anak-anak ini. Ini Siapa? Yang paling Siapa? Siapa? masih suka Dia? nangis. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini. Masih sampai sekarang karena udah sangat mendarah daging ya lagu-lagunya aransemen abang Iya, tuh di kita dengar-dengar tuh. lagu Brazil ya, Bossa Nova. lagu-lagu international tunes gitu tuh, semuanya mengingatkan tentang abang. Bahkan sampai sekarang kita merasa bahwa abang tuh masih ada aja tetap. Iya, karena kita pun juga kalau sedang tidak latihan atau sedang tidak ada acara, kan jarang main bersama abang. Misalnya main kemana khusus untuk makan, jarang. Biasanya kalau makan itu habis latihan atau habis kita konser baru makan. Jadi rasanya sekarang kalau nggak ketemu abang, oh mungkin ada di rumah. Seperti aja perasaan tuh seperti itu. Kalau kita ingat bahwa abang sudah tiada, Allah, saya cuma bisa mendoakan aja. Memang sosok mudah-mudahan. almarhum tidak pernah pergi tapi selalu ada dalam selalu hati ada. kita. Sangat. Seperti lagu yang berikut ini selalu ada dalam hati kita juga pastinya. Lagu yang banyak memberikan inspirasi di dunia musik di Indonesia. Elva Singers. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari getar-getar rasa nada-nada asmara di dalam hati ini. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari menyapa selamat datang cinta.
Nyanyinya nggak usah grogi gitu dong. Oke, kita ngobrol lagi nih. Kalau berbicara masalah proses kreatif, itu teman-teman ikut semuanya terlibat atau ada tim sendiri untuk Proses kreatif dalam pembentukan sebuah kalau misalnya mau festival, atau misalnya juga kalau ada lagu juga gimana? Kalau mau ada lagu baru gitu. proses kreatif yang karena ini festival nyanyi ya, festival nyanyi, tentu proses kreatif yang paling utama itu adalah dari segi lagunya, lagunya dan aransemennya. Dan sebenarnya kalau dibilang yang paling besar kontribusinya tentu saja Elva. Bisa dibilang 80% berhasilnya sebuah lagu itu adalah karena Elva. Karena Elva yang menentukan lagu apa yang mau dibawakan, kemudian jenis iramanya apa, dan aransemen. Nah, yang paling membawa lagu itu menjadi pemenang adalah aransemen. Dan aransemen ini kan adalah bagaimana seseorang memasak sebuah lagu. Juru masaknya Elva, dan itu peranan yang paling penting. Elva Singers penting juga, pastilah ya, pasti karena apa? Karena chemistry tadi udah kuat dalam membawakan lagu apa yang dimau Elva itu, kita tinggal menerjemahkan lebih mudah dan lebih cepat lah gitu. Nah, tinggal kita salurkan kepada adik-adik, kan kita misalnya 20 orang, adik-adik junior gitu-gitu. Sisanya adalah koreografi. Kalau Agus mau cerita mengenai kalau sebuah lagu tuh ada wirama, wiraga, wirasa. Iya betul. Biasanya abang mengajarkan sebuah lagu dalam menghadapi festival. Abang dari awal adalah selalu punya sistem ya dalam berlatih itu. Jadi pertama adalah wirama, trilogi. Trilogi ya. Wirama, wiraga, wirasa. Nah, kalau wirasa udah mencakup dari keseluruhan penjiwaan, koreografi dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya kalau menjelang festival minimal 6 bulan. Latihan. 6 bulan kita berlatih, kemudian menjelang keberangkatan kita ke ajang festival, biasanya kita ada karantina tuh di puncak. Iya betul, selama 3 atau 4 hari. Dan itu betul-betul dari pagi sampai pagi lagi. Pokoknya sampai tengah malam lah. Sampai tengah malam, dan berarti pagi-pagi harus bangun lagi. Karena kita harus olahraga dan sebagainya. Itulah kita ikut juga ya. Betul. Selama 3 hari 3 malam itu begitu. Segitu apanya ya Bang, itu seriusnya ya. Seriusnya untuk menangani untuk festival. Dia tuh punya peluru-pelurunya gitu loh. Betul. Makanya itu yang orang-orang di luar sana tuh kadang-kadang bingung. Kok bisa sih Indonesia tahu lagu-lagu seperti ini? Kok bisa sih aransemennya seperti ini, harmonisasi? Itu tuh yang Abang hebatnya. kan ajaib ya. Ajaib loh, dia punya kemampuan lebih kayaknya. Dan alhamdulillah kan sebetulnya sebelum kita mengikuti ajang dulu namanya Olympic Choir pada tahun 2000. Sekarang World Choir Games. Ya, sebelum kita mengikuti ajang festival yang kelas dunia, kita mengikuti tahun 99 ya. Kita mengikuti di Riva del Garda di Italia. Kita berempat. Cikal bakalnya ya. Cikal bakal awalnya. Terus kemudian yang main musiknya ada Abang Elva sebagai Ibu Menar kalau dulu zaman TVRI. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, makanya nggak ada yang ketawa ya. Dan kebetulan kita dapat gold medal pada waktu itu, dan itulah yang membawa kita ke jadi pintunya lewat situ. Betul. Olympic Choir untuk kelas dunia itu langsung disidit. Jadi tidak mengikuti ajang penyisihan. Dan yang sekarang kita merasa bangga ada pada tahun 2000 itu yang dari Indonesia cuma kita doang. Betul. Dan cuma banyak ya. Singers. Sekarang udah 2 tahun berikutnya, sekarang dari Indonesia udah banyak banget yang ikut festival. Yang itu yang kita bilang Olympic Music Choir. Jadi itu adalah ajang olimpiade kalau ini olahraga, ini adalah choir tingkat dunia. Dan sekarang dari Indonesia sudah banyak banget yang ngirim utusan-utusannya dari anak kecil sampai orang tua gitu. Jadi dari universitas gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali yang kirim ke ajang tersebut. Dan alhamdulillah selama mengikuti ajang tersebut kita selalu mendapat grand champion. Luar biasa.
Tapi perlu diketahui juga Grand Champion untuk kategori tertentu, yaitu yang paling populer, yaitu pop dan jazz. Dan anehnya kita justru mengalahkan Amerika. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Proses kreatifnya loh. Sekarang saya pengen ngajak kakak-kakak di sini ya untuk kreatif juga di acara kangenan ini ya. Suruh ngapain? Kalau zaman sekarang kan kita berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kalau zaman sekarang kan kayak seperti Kakak Lita tadi bilang bahwa banyak sekali sekarang grup-grup juga yang ikut Olimpik ke sana gitu kan. Nah, pengen lihat nih kalau di sana nyanyi pakai koreografi apa segala macam tuh gimana? Karena kan kalau dulu sama sekarang agak beda kali ya. Nyanyi gerakannya juga apa segala macam beda gitu. Sekarang pengen sama sih, hanya challenge. Oh sama ya. Hanya agak melambat. delay. Oke, kangen nih ngelihat atau mungkin teman-teman di sini juga belum pernah lihat ya. Mungkin belum pernah lihat waktu kakak-kakak ini waktu festival di sana tuh gerakannya tuh seperti apa gitu. Gimana kalau kita challenge mereka dengan nyanyi dan dengan gerakan? Ya, dua-dua dulu. Ya, dua-dua dulu. Oke. Nanti teman-teman di sini yang jadi juri ini kan games kan? Jadi juru lagi. Jadi juri yang paling kece, paling oke, paling semangat siapa dia jadi pemenangnya ya. Yang kalah nanti dikasih hadiah, dikasih malu. Kalian nunggu pepecahan ya. Siapa dulu? Cowok cewek apa cewek? Cowok cewek lah, cowok cewek. Silakan boleh. Saya cowok nih. Pilih partner masing-masing. One, two, three. Ayo kamu sambut harimu. Mentari telah menunggu. Gapai haramu, capai cintamu. Buanglah angan-angan semu. Dekat pada masa lalu. Udah panjang. Dari kula masa depanmu tak ragu. Pastikan pilihan untuk maju. Tuh kan? Dia udah siap. Menurut Anda bagaimana? Oh dia mau yang gitu. Baiklah, kalau gitu kita lihat. Nggak selesai. Tahu lagu Blame It on the Boogie? Don't blame it on the sunshine. Ya kalau nggak pakai drum aja deh. Ya. Oke. One, two. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on a good time. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on a good time. Blame it on the boogie. I just can't. Padahal bisa juga ya. Sebenarnya sih dua grup ini oke ya dalam menari dan apa namanya bernyanyi mah udah pasti. Kalau nari tadi mungkin kalau dulu mungkin yang kanannya mungkin lebih kayak gini ya. Yang sekarang Takut rematik. Aduh, kira-kira yang paling kece yang mana nih? Sama. Grupnya Kakak Yana apa? Coba dari tepuk tangan. Kalau untuk Kakak Yana dan Kakak Lita. Ada Oh. Kalau Kakak Agus dan Kakak Uci? Sekarang gini deh. Kayaknya mereka takut deh. Nganter ini aja deh, nganter ke pesan-pesan berikutnya tapi sambil nyanyi. Apa ini? Jangan kemana-mana, tetap di kangenan gitu sambil nyanyi. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di kangenan. Akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku. Oh, selamanya, selamanya. Akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku. Oh, selamanya, selamanya. Coba sedikit kalau tanya yang nyanyi sedikit aja. Ini yang apa? Origami. Ini ada yang KWR. Minta C dong, C. C. Andaikan ku dapat mengungkap
ungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya. Akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, 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 selamanya. Yang disuruh Yana yang nyanyi kita. Begini kalau udah kompak, lagunya Kang Yana ya, tapi semuanya langsung kita harus pecahnya. Tapi ada suatu informasi juga mengenai kebetulan ini tadi. Ini kan lagu solo saya ya. Ada suatu kebijakan tidak tertulis dalam Elva Singers. Kalau kita show ya diiringin Elva gitu. Itu kita anti nyanyiin lagu solo-solo masing-masing. Mereka kan kita semua udah punya album solo kan. Misalnya gitu. Misalnya tiba-tiba Elva Singers yuk nyanyi lagu Selamanya Cinta, itu nggak mungkin. Iya, nanti bisa jadi konflik kalau begitu ya. Bisa jadi konflik ya? Kalau Konflik of interest betul. Bukan konflik. Elva yang nentuin itu. Iya. Untuk membedakan ya. Untuk membedakan. Jadi waktu terjadi pas emosi jiwa jiwa kita ya. Elva Singers nyanyi, kita nggak tiba-tiba pernah ada yang teriak emosi jiwa gitu kan. Jadi kan Elva Singers yang lagi show kan gitu. Terus abang langsung itu langsung main lagu lain, langsung ke melodi gitu. Itu pertanda bahwa kita jangan nyanyiin lagu pribadi masing-masing ya. Dan itu sangat bijak saya pikir ya. Bukan karena gengsi, bukan karena apa, tapi untuk menghindari konflik of interest juga, dan juga supaya panitia hiburan itu kalau mau tidak memanfaatkan juga. Kan bisa aja misalnya Elva Singers aja di dalamnya ada Lita ini gitu misalnya. Iya. Pak ini satu dapat 4. Semuanya bisa. Buy one, get four. Tapi ngomong-ngomong tadi ngomongin masalah konflik ya. Selama lama sekali bertahun-tahun, belasan puluhan tahun bersama dengan Bang Elva, pernah nggak ada konflik kecil Sesama anggota dengan abang? Dengan abang? Kalau yang namanya pasti ada. Ya. Bohong kalau nggak ada ya. Betul. Dengan abang. Konflik Nggak sesama kita. Betul. Kalau konfliknya memang volumenya besar itu kita belum pernah sampai terjadi ya. Karena kalau terjadi konflik itu membesar, apalagi sampai kita bermusuhan, pasti terjadi perpecahan. Ya. Kita bisa lihat kalau alhamdulillah sampai sekarang masih utuh. Konflik-konflik itu bisa kita selesaikan. Ya. Mungkin pada masanya dulu pertama-tama kan kita sama-sama Masih punya egois ya, egonya sama-sama tinggi. Pasti ada lah kita kan kok gitu kok dia. Disitulah hebatnya Elva ya. Berjalan waktu dan dia abang tuh sangat bijak menyikapi persoalan yang terjadi di antara kita. Tapi memang kita selalu cerita ke dia, Pak, Bang kita tuh sebenarnya nggak suka begini. Dia sangat bijak menyikapi sampai akhirnya memang kita nggak pernah berantem gitu ya. Namanya salah paham pasti ada. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan umur kita bertambah, rasanya nggak ada persoalan yang besar yang nggak bisa kita selesaikan. Selalu gitu. Dan biasanya yang menyelesaikan ini ya Pak Ustadz ya yang bisa. Dan yang terpenting kita semua sudah pada dewasa kan. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan sampai konflik ini dari kecil jadi membesar, kemudian jadi permusuhan. Itu yang Dan kita nggak pernah konflik masalah uang. Ya itu yang penting. Luar Yang biasa. terpenting. Kita berikan tepuk tangan. Tidak ada masalah yang Besar. tidak bisa diselesaikan. Iya. Betul. Saya mau ngasih masalahnya sekarang. Dari tadi ya kita berusaha. Bukan masalah sebenarnya, mau ngasih kerjaan aja. Kerjaan siap memang kalau di acara Kangenan ini, apalagi kalau bintang tamunya adalah musisi, penyanyi yang handal seperti ini. Selalu kita kasih challenge lagi. Tadi challenge-nya joget kan. Sekarang challenge dalam menyiptakan lagu. Ada pencipta Curang Uci pencipta lagu itu tapi ini lagunya agak-agak harus serius ya. Oh, oke. Serius ya. Oke. Saya sekarang punya lirik. Liriknya nggak banyak-banyak, hanya 1 bait saja. Ya. Dan lagu ini 1 bait 100 kata. Enggak. 1 bait pendek kok, pendek. Lagu ini tolong dibuat sama kakak-kakak di sini melodinya yang apa ya, yang lagunya harus yang cucok pokoknya. Cucok ya. Cucok. Ya. Dan Tempo? lagu ini ya? Temponya Tempo bebas. bebas. Tapi lagu ini dipersembahkan untuk Bang Elva. Aduh. Kata-katanya seperti ini.
Ini dia kata-katanya. Silakan pembukaan dulu. Dibacain. Berpikir Pakai keras. kacamata ya sekarang. Dibacain. Silakan coba. Nah, langsung Cus. Sambil menunggu kakak-kakak ini ya menciptakan lagu untuk almarhum Bang Elva, saya ingin memberikan tips nih untuk teman-teman yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nanti kayaknya kalau liburan berapa lama lagi sih? Sebulan, 2 bulan lagi bulan Juni ya. Bulan Juni liburan nih, liburan anak-anak sekolah. Sekarang saya mau ngasih tips nih untuk keluarga, untuk bapak ibu yang ingin mengajak anak-anaknya liburan di musim liburan nanti ya. Jadi ini tipsnya. Yang pertama, persiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya liburannya bulan Juni, jadi silakan sampai sekarang dari sekarang disiapin. Kayaknya ribet ya mereka lagi Caca, aku maju aja deh ke depan deh. Yang kedua, nah, ini penting banget. Cari promo paket keluarga atau menggunakan tour travel agar lebih mudah, ya. Yang ketiga, carilah informasi seluk-beluk tentang tempat yang akan dikunjungi. Jadi jangan sampai di tempat liburannya terus bingung mau kemana, jangan sampai. Udah selesai belum? Dikit lagi. Oh, dikit lagi, baiklah. Kemudian Kemudian yang keempat, carilah penginapan dan tempat makan yang murah. Wah, paling seneng semua nih kalau di sini nih, yang murah meriah, senang ya. Oke, yang penting yang sehat loh makanannya ya. Dan yang kelima, siapkan budget secukupnya dan secara terpisah. Jangan sampai budgetnya mengganggu nih budget rumah tangga yang lain, jangan sampai. Jadi gimana? Mau liburannya kemana nih? Liburannya kemana dia? Rumah Bayu boleh? Oh ya boleh deh, liburan ke saya deh. Saya yang tekor deh jadinya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman, kakak-kakak sudah siap semua? Bacain dulu yang liriknya. ada di sini. Bacain dulu liriknya. Liriknya adalah lagu untuk Untuk Fasingers sih untuk Syuria maksudnya. liriknya 4 tahun sudah kau meninggalkanku, aku kehilangan kamu, kangen aku, kangen padamu, Bang Elva. Oke, sebelum dinyanyikan, nih siapa tahu nih lagu ini lirik yang kita buat dadakan tadi jadi booming nih ntar nih dinyanyiin sama Elva Singers. Karena tadi nyiptainnya dadakan. Kalau nyiptain lagu terus nyanyiin mesti pakai penghayatan dong. Harus. Nah, yang ini harus pakai penghayatan juga. Nanti bayar royalti nggak? Hah? Kita langsung ke ya kece Takut jadinya. Oke, silakan. 4 tahun sudah kau meninggalkanku, aku kehilangan kamu, kangen aku. Mau coba lagi? Ini sering katanya sekali terjadi. don't start. Sering sekali terjadi ya di saat kita nyanyi. Malah pada saat abis abang meninggal beberapa hari kita harus nyanyi. Kita harus nyanyi, sebenarnya yang ngiringin harusnya abang. Itu sulit banget tuh kita bisa nyanyi pada saat itu. Rasanya kepingin nggak nyanyi aja kalau bisa. Karena semua lagunya kan emang lagu yang biasa kita bawain sama abang. Itu berapa hari setelah abang meninggal? 2 hari ya? Iya, 2 hari setelah abang meninggal Sabtu, kita hari Senin nyanyi ya kalau nggak salah. Jadi itu kayaknya masa-masa yang paling berat untuk kita ini. Sampai kita JR pun kita nggak bisa nyanyi, tapi kita punya punya Kamu janji nggak nangis. apa namanya? Kalau ada gini-ginian. Punya selah tuh apa? Punya kunci bahwa kalau kita bernyanyi nanti sambil menangis pasti orang nggak mau tahu. Tetap jadi satu-satunya bagaimana? Tolongnya lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan dan ciptaan almarhum tidak dengan penjiwaan. Karena kalau dengan penjiwaan udah pasti kita namanya udah jiwa dan kita pasti nangis gitu. Jadi kalau pada waktu itu ya udah kebetulan ada momen begitu kita nyanyi Wedding, dan kita acara wedding. betul kebetulan acara juga wedding. Kemudian kenapa Lita dan Uci ketawa-ketawa? Saya sampai bingung, ini kenapa kamu ketawa-ketawa? Ternyata rok kita ketukar. Jadi saya pakainya kepanjangan. Kependekan. Itu yang membuat semuanya jadi udah aja kita ingat yang lucu-lucunya. kependekan. Udah. Ya. Sebenarnya tadi kangennya janji nggak nangis. Tapi ternyata susah ya karena emang sangat kehilangan dan masih. Karena abang tuh sangat berarti bagi kehidupan kita secara ya dan kehidupan kita di Secara musik. grup, secara pribadi juga sangat. Jadi gimana nih nggak Sudah selesai? siap?
Jadi Nyanyi jadi. jadi lupa lagi. Kamu bisa. Ya. Kita berikan tepuk tangan dong. Empat tahun sudah kau meninggalkanku, aku kehilangan kamu. Kangen aku, kangen padamu, Bang Elva sayang. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. And all I am is something in my heart, and hoping to be part of you. Begitu besar sekali peranan Bang Elva dalam kesuksesan Elva Singers sampai dengan sekarang, dan juga untuk penyanyi-penyanyi di Indonesia ini. Banyak sekali Bang Elva melambungkan nama-nama penyanyi-penyanyi besar di Indonesia. Nah, kira-kira peran Abang Elva terhadap masing-masing personil menjadikan Elva Singers seperti sekarang ini? Tentunya sangat besar ya, karena beliau sendiri yang melatih kita, beliau sendiri yang terjun langsung mendidik, memberikan pelajaran, menasehati, kemudian semuanya memberikan, termasuk memberikan ilmu kepada kita, termasuk kita pada waktu kita perform seperti apa dan bagaimana grup vokal yang notabene sebagai penyanyi profesional, kemudian bisa terkenal di tanah air, kemudian apalagi bisa sampai ke ajang internasional. Itu semuanya sangat Bang Elva tuh memang dia memegang peranan terpenting dalam hal di grup kita. Kalau aku, Abang yang membuat mimpiku jadi nyata. Karena gak cuman Andre yang ngefans sama Elva Singers, dulu saya pun ngefans sama Elva Singers. Jadi zaman SMP itu udah bikin grup-grupan ala-ala Elva Singers. Mereka misalnya wawancara radio, aku rekam. Mereka main di misalnya di pasar seni gitu, aku datang gitu. Jadi memang my idol. Kamu gitu ngefans sama siapa? Males ya. Perina mungkin. Iya, maksud gue itu. Sama TV. Jadi emang mereka idola aku dan nggak pernah kepikiran bisa ada di antara mereka. Jadi Abang itu buat aku orang yang sangat berjasa, karena dia guru aku, dia pahlawan aku, dia orang tua aku gitu. Karena aku paling bungsu, jadi Abang agak ngejagain lah dibanding yang lain gitu kan. Jadi aku bisa seperti sekarang ini, bisa jadi vocal coach, pernah main film juga, karena sama Abang tuh dikasih ilmunya tuh nggak cuma sekedar di ilmu di choir, di grup, tapi secara rekaman Abang kasih ilmu yang itu mahal banget sebenarnya, karena bener-bener berguna sampai sekarang. Jadi peran Abang tuh sangat luar biasa tuh. Jadi kehilangannya ya memang kehilangan yang sangat luar biasa, karena kita belajar banyak lagu-lagu internasional, bisa ke luar negeri gitu. Jadi memang Abang yang membuat mimpi aku jadi nyata tuh Abang. Makasih Abang. Ya mungkin hampir sama Kang Agus sama Uci. Abang itu yang membuat saya bisa seperti sekarang saya ada sekarang gitu ya. Mungkin waktu Abang masih hidup, saya nggak terlalu merasakan jasa beliau. Tapi begitu beliau pergi, saya rasa separuh hidup saya tuh hilang gitu. Tapi memang saya rasakan sampai saat ini, sampai detik ini, begitu kehilangan beliau. Bukan saja beliau mengajarkan kita secara musik, tapi menghadapi hidup itu sering sekali beliau share kepada kita semua gitu. Kemudian mungkin karena saya waktu itu
masih umur 20 masuk Elva Singers, hampir separuh hidup saya sekarang itu saya habiskan lebih banyak sama Abang Elva dibanding dengan orang tua saya gitu. Jadi kehilangannya udah sama seperti saya kehilangan orang tua gitu, dan saya sekarang ini ya karena semua jasa-jasa beliau seperti itu. Ya, mungkin akumulasi dari semuanya ya. Jadi kebersamaan kami, saya dan pasti mereka juga bersama Elva itu bukan hanya kebersamaan musikalitas, tapi kebersamaan hidup. Ya, kebersamaan hidup. Dalam setiap perjalanan hidup seorang manusia itu, dengan bertambahnya usia, pasti kan manusia akan bertambah dewasa. Ya. Tapi kedewasaan itu kan relatif. Ya, kedewasaan itu relatif. Nah, peran Elva dalam kehidupan kami itu adalah seperti akselerasi pendewasaan mental kita dalam kehidupan, pendewasaan jiwa. Elva itu mengakselerasi dengan cara-cara dia mendidik kita, ilmu yang mengalir setiap hari. Dalam obrolan tuh dia kadang-kadang bicaranya musik itu tuh begini loh, itu tuh begini, dan dia kayaknya tahu semua gitu. Itu ilmu yang mengalir gitu. Elva memberikan akselerasi pendewasaan jiwa kepada masing-masing dari kami yang ada di sini, dan itu tentu saja tidak bisa sembarang digantikan oleh orang lain gitu. Dan kami menganggap itu semua adalah warisan untuk kami ke depan, dan kami bertekad di berempat kita akan terus bawa nama Elva sampai titik darah penghabisan lah kalau boleh dibilang. Dan kita selalu akan selalu akan membuat beliau bangga, apalagi beliau meninggalkan anak-anak dan istri. Kami ingin terus menjalankan warisan beliau yang ada pada kami, yang telah kami dapati selama 20 tahun ini. Kami akan terus lanjutkan semampu kami. Ya. Terima kasih Elva Singers sudah hadir di Kangenan, membayar rasa kangen saya dan juga tentunya pemirsa di rumah dan juga di studio. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita share sekarang bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semuanya ya. Luar biasa. Nah, ini saya punya sesuatu, bukan punya sesuatu. Teman-teman ngasih sesuatu sama saya, sesuatu. Ada foto Elva Singers yang harus ditandatangani buat ke saya ya. Please boleh ya. Luar biasa. Di manakah fotonya ya? Ini dia. Ini dia fotonya. Nah, ini dia. Silakan boleh ditandatangani satu-satu ya. Terima kasih, ini dia. Oke, Kangenan luar biasa. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk memfollow akun sosial media Kangenan, Instagramnya di @kangenantvri dan Twitternya di @kangenantvri. Dan jangan lupa selalu saksikan Kangenan di setiap episodenya bersama saya Andreali, hanya di TVRI Nasional. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tak berkarya, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Elva Singers. Lagi. Terima kasih. Aduh, ini akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan untuk rumah Kangenan. Raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Morning, just another day. Happy people pass my way. Happy people pass my way. Looking in her eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me on that day. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away on that day. Will you kiss me and stop me from shaking? But I need you today, oh man. You know